Hai, kembali saya Gideon Simanjuntak menghadirkan sebuah renungan yang saya percaya pasti memberkati saudara. Karena sebelum keluar rumah melakukan aktivitas apapun, saya rindu saudara mengandalkan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, meminta tuntunannya, agar sepanjang hari menjadi hari yang bebas stres, bebas takut, bebas khawatir, karena saudara telah menyerahkannya bersama dengan Tuhan. Masih dalam sebuah serial khotbah, 3 hari ke depan kita akan membahas, kemarin kita membahas iblis sebagai penipu, hari kita akan membahas iblis sebagai perusak. Dikatakan iblis kemarin sebagai penipu, dia menjadi lawan yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Artinya kalau ada yang dapat ditelan, artinya ada yang tidak dapat ditelan. Saya berdoa saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan, alias orang-orang yang berkemenangan. Yang kedua, iblis sebagai perusak. Sasaran dari iblis adalah tubuh manusia. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-18, 19 sampai dengan ke-20. Kita baca bersama-sama yuk. Sama-sama kita baca. Jauhkanlah dirimu atas percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi iblis sebagai perusak, dia sasarannya adalah tubuh manusia. Dia akan buat saudara dan saya berkata, it's okay, ini tubuh saya. Saudara akan dibawa dia kepada percobaan, jatuh ke dalam dosa perzinahan, percabulan, jatuh ke dalam yang namanya free sex, jatuh kepada yang namanya narkoba dan sebagainya, untuk merusak tubuh saudara. Karena ketika saudara jatuh ke dalam dosa tersebut, saudara mulai merasa tubuhmu nggak berharga, dan akhirnya tubuhmu mengalami kehancuran. Senjata dari iblis terhadap tubuh ini adalah penderitaan. Artinya iblis akan mendatangkan penderitaan, sakit penyakit dan sebagainya. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis memiliki kuasa. Penyakit dan sebagainya bisa masuk. Firman Allah mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi apapun yang sudah sedang hadapi hari-hari ini, Dia akan memberikan yang pertama jaminan pencobaan biasa. Kenapa biasa? Karena tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua, Allah setia. Dia akan memberikan jalan keluar ketika kamu, saudara dan saya dicobai. Dan yang ketiga, kita pasti dapat menanggungnya. Dikatakan iblis sebagai perusak, sasaran setan adalah tubuh manusia, senjata iblis adalah penderitaan, dan tujuan dari setan membuat kita tidak tekun terhadap kehendak Allah. Karena ketika tubuh kita dihancurkan, ketika kita mengalami penderitaan, kita akan menjadi tidak tekun terhadap kehendak Allah. Pertahanan kita menghadapi ini, apa pertahanannya? Anugerah Allah yang diberikannya. Firman Allah mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku menjadi apa saudara? Menjadi kuat. Iblis sebagai perusak, sasarannya adalah tubuh manusia, senjatanya adalah penderitaan, tujuannya membuat kita tidak tekun terhadap kehendak Allah. Senjata kita menghadapinya adalah anugerah Allah. Hanya dengan anugerah Allah kita mampu menghadapi masalah demi masalah. Sebelum keluar dari rumah ini, ambil waktu sejenak, minta anugerah Allah. Di masa sukar, di masa sulit, di masa-masa berat, minta anugerahnya melimpah dalam hidup saudara. Karena saya percaya anugerah Allah dapat mengubah kehidupan saudara. Bagikan kabar baik ini kepada rekan-rekan saudara, kepada keluarga saudara, kepada orang-orang yang saudara kasihi sebanyak mungkin. Karena saya percaya sama seperti kabar baik ini memberkati saudara, pasti akan memberkati orang-orang di sekitar saudara. Jangan lupa komen di bawah sini mengenai apa yang Tuhan telah berkati dalam hidup saudara, agar setiap orang boleh juga diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you.
Bye-bye.